Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata hati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua pada hari ini sedang di dalam keadaan berbahagia. Itu adalah doa ya dari saya dan juga menjadi doa dari sahabat mata hati semua. Dan manusia, mereka selalu menginginkan kebahagiaan ya. Dan din kita Islam, dia adalah merupakan jalan kebahagiaan ya. Yakin barang siapa yang berada di atas din ini ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan, kemudian menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi ya sejauh-jauhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, menjalankan perintah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berupaya menjadi orang yang bertakwa. Pada hakikatnya kita sedang berada di atas jalan bahagia luar biasa. Dan manusia, sahabat mata hati yang dirahmati Allah, ternyata di antara mereka ya, ini Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Ini doanya insya Allah sudah pada hafal semua ya. Insya Allah sudah pada hafal ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka, maksudnya di antara manusia, ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga nanti di akhirat berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ternyata di sana ada 3 permohonan kita kepada Allah. Yang pertama, kita ingin kebahagiaan di dunia, tempat kita tinggal sekarang. Yang kedua, kita ingin kebahagiaan di akhirat, tempat yang nanti akan kita tempati setelah dunia ini ya, setelah kematian datang menjemput kita ya, kita akan kembali ke akhirat. Dan kita pun menginginkan kebahagiaan. Dan kita pun apa? Permintaan yang ketiga, kita ingin dijauhkan dari siksa neraka. Dan manusia ya, ternyata ada 4 kelompok ini. Ini ada 4 kelompok. Ya, mereka terbagi dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang memang sempurna. Ya, orang yang memang sempurna. Gimana ya dimakan dengan sempurna? Ya, mereka bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Gimana nih? Di dunia mereka diberikan kecukupan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup harta untuk kehidupannya ya, walaupun tidak berlebih misalkan ya, tidak dalam mewah, tidak dalam kemewahan, akan tapi ya cukup gitu ya, sehingga bisa memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia ya, bahagia di dunia. Nah, sementara kehidupan yang bahagia tersebut juga menjadikan dirinya sebagai ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hartanya dijadikan jalan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya juga dimanfaatkan untuk beramal salih ya, luar biasa. Sehingga meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Dan yakin orang yang seperti itu, apabila dia lakukan dengan keikhlasan, dia akan mendapatkan kebahagiaan juga kelak di akhirat. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka. Ya, tentu syarat-syarat amal juga nanti insya Allah akan kita coba bahas ya. Nah, ini juga terkait dengan amal solih yang dilakukan ya kan. Tapi ya secara gambaran kan kita melihat orang dari zahirnya ya. Kita melihat orang dari zahirnya, oh zahirnya ahli ibadah, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan kelak tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di dunia ternyata dia tidak terlalu bahagia, ya, hidupnya ya penuh duka, nestapa, mungkin karena himpitan ekonomi, ya, atau juga ya
Ya pokoknya hal-hal yang memang memberatkan dirinya, ya, fasilitas dalam kehidupannya tidak mencukupi sebenarnya ya untuk hidup di dunia ini. Ya banyak lah ya orang yang kita dapati ternyata mereka tidak seberuntung kita. Ini benar sekali ya. Sabda Rasulullah SAW kepada kita, lihat kepada orang yang lebih rendah dari kita ya. Dan banyak sekali orang yang hidupnya ternyata tidak seberuntung kita lah ya. Walaupun ya kita sendiri ternyata hari ini juga menghadapi kesulitan ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita solusi dan jalan keluar. Ada orang yang ternyata hidupnya tidak seberuntung kita. Banyak rintangan dan halangan ya, bikin usaha bangkrut ya, berdagang rugi dan sebagainya ya. Akan tetapi ternyata ujian, halangan, rintangan dalam kehidupannya menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya dapati banyak ya orang-orang yang seperti itu. Ternyata kehidupannya yang pas-pasan tidak kemudian menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan kisah seorang pengepul sayur sisa ya, sisa sayur di pasar ya. Jadi dia kumpulkan sisa-sisa sayur yang terserak di pasar itu untuk apa ya, untuk dia jual kembali ya, dengan harga yang tentunya jauh di bawah harga pasaran ya. Jadi dia kumpulkan si sisa-sisa sayur tersebut, dan ya orang yang sangat-sangat kekurangan sebenarnya. Dan setiap waktu duha dia sempatkan untuk salat duha ke masjid. Ya, si ibu ini saya masih ingat kisahnya, ini ada di Facebook teman saya ya. Saya lupa lagi siapa yang pernah share ini. Dia sempatkan ya, setiap habis dia mengumpulkan kemudian dia jual lagi. Ya, kemudian dia salat duha, dan apa? Dia keluarkan 1.000 rupiah dari hasil penjualannya tersebut untuk berinfak ke masjid. Wow. Luar biasa ini sahabat mata hati. Kenapa? 1.000 rupiah bagi kita ya mungkin hanya sekedar receh saja ya. Yang kehilangan pun kita tidak akan ingat. Tapi bagi ibu tersebut 1.000 rupiah itu luar biasa. Ya 1.000 rupiah itu luar biasa. Dan dia keluarkan itu setiap hari untuk berinfak. Mas ya, dia sholat duha di situ kemudian dia keluarkan, luar biasa. Orang yang seperti ini, walaupun mungkin kehidupan dunianya kita lihat tidak begitu bahagia, ya dengan ketekunannya beribadah, insya Allah, ya dia akan mendapatkan reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan beroleh kebahagiaan kelak di akhirat. Dan yang ketiga, ya, ini hati-hati nih ya, yang kelompok 1-2 ini, insya Allah. Ya, ini kelompok yang ketiga nih. Gimana nih kelompok yang ketiga? Kalau kelompok yang ketiga, kehidupannya bahagia di dunia, bahagia di dunia, bahkan ya super bahagia, mendapatkan fasilitas yang luar biasa, kemewahan, ya istilahnya kalau ke luar negeri itu ya seperti ya jalan untuk ke air ya. Ya pokoknya sering lah mondar-mandir ke luar negeri, mobilnya juga banyak, rumahnya juga mewah. Akan tetapi ternyata kemewahan tersebut menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyahzubillah ya. Dia mungkin menghabiskan malam-malamnya di semarak dunia gempita ya, dugem. Waliyahzubillah ya. Yang diminum tiap hari adalah minuman keras, khamar. Waliyahzubillah. Maka kebahagiaan semu, sahabat mata hati. Dan kelak ya, karena di dunianya dia mendapatkan kebahagiaan semu, di akhirat kelak dia akan celaka. Kalau tidak bertaubat ya sudah, sampai akhir kehidupannya seperti itu ya sudah celaka. Waliyahzubillah, kita mohon kepada Allah ya, agar jangan sampai diberikan kehidupan yang seperti ini ya. Yang ideal tentu yang pertama tadi bahagia ya, cukup kehidupannya, kemudian dia menjadikan dirinya taat kepada Allah. Nah kemudian yang terakhir itu orang yang di dunianya tidak bahagia, di akhirat juga tidak bahagia.
Gimana nih? Sudah mah kehidupannya di dalam kekurangan, kehidupannya miskin, melarat, jauh lagi dengan Allah, tidak pernah sholat, ya, tidak pernah melakukan ketaatan, tidak pernah ke masjid. Wah, nestapa. Ya, di dunia tidak beroleh kebahagiaan, di akhirat juga celaka. Waliyahzubillah, ya, ini adalah tipe yang paling sengsara sebenarnya. Nah, oleh sebab itu maka sahabat mata hati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan idealnya memang kelompok yang pertama ya. Ya, kalaupun kita tidak sampai kepada kelompok yang pertama, ya minimal kita menjadi kelompok yang kedua. Yang penting adalah kita memperjuangkan kebahagiaan di akhirat kelak ya. Bagaimanapun caranya, yuk kita berupaya berjuang sepenuh tenaga agar kelak di akhirat menjadi orang yang bahagia apapun kondisi kita di dunia saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.